Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Ismat Arafi dengan NIM 006 dari kelas TIA 25. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai manajemen memori, pemartisian statis, yang juga di dalamnya nanti ada materi tentang jenis-jenis memori. Jadi langsung saja. Tugas utama memori. Memori utama memiliki peran penting sebagai sumber daya yang harus dialokasikan dan digunakan bersama oleh banyak proses yang sedang aktif. Sistem diharapkan mampu melayani banyak proses secara efisien tanpa saling mengganggu. Selain itu, proses seharusnya tidak dibatasi secara langsung oleh kapasitas memori fisik karena ada teknik manajemen memori yang memungkinkan penggunaan memori secara lebih fleksibel dan optimal. Manajemen memori. Manajemen memori adalah proses mengelola penggunaan memori dalam sistem komputer. Sistem akan mengatur bagian memori yang sedang dipakai maupun yang masih kosong, lalu mengalokasikan memori kepada proses yang membutuhkan. Jadi setelah proses selesai, memori tersebut akan didealokasikan agar bisa digunakan kembali. Selain itu, manajemen memori juga mengatur proses swapping, yaitu pemindahan data antara memori utama dan disk untuk meningkatkan efisiensi penggunaan memori. Lanjut, tugas manajer memori di lingkungan programming. Manajer memori bertugas melakukan isolasi ruang alamat memori secara terpisah atau disjoint, sehingga setiap proses tidak saling mengganggu. Nah, selain itu, manajemen memori juga mengatur pemakaian bersama memori agar beberapa proses dapat berjalan secara bersamaan dengan efisien. Klasifikasi memori. Memori dalam sistem komputer diklasifikasikan menjadi dua, yaitu memori nyata dan memori maya. Memori nyata memiliki keterbatasan karena bergantung pada kapasitas fisik yang tersedia. Sedangkan memori maya tidak dibatasi oleh kapasitas fisik karena dapat memanfaatkan teknik seperti swapping untuk memperluas penggunaan memori. Nah, itu dapat ditampilkan di gambar itu ya. Jadi kalau secara nyata sistem khusus untuk pemakai tunggal, sistem multi programming dengan memori nyata, multi programming dengan pemartisian tetap ditempatkan secara absolut dapat direlokasi, dan juga multi programming dengan pemartisian dinamis. Tapi untuk yang maya, pengklasifikasi memori maya, sistem multiprogramming dengan memori mayanya itu sistem paging murni, sistem segmentasi murni, dan kombinasi paging dan segmentasi. Klasifikasi memori berdasarkan teknik swapping, manajemen memori dibagi menjadi non-swapping dan swapping. Non-swapping hanya menggunakan memori utama sehingga kapasitasnya terbatas, sedangkan swapping memungkinkan perluasan ke disk agar penggunaan memori lebih fleksibel. Sementara itu, berdasarkan alokasi memori, terdapat metode kontigu atau continue dan non-kontigu atau non-continue. Metode kontigu menyimpan data secara berurutan, sehingga lebih sederhana dan cepat, tapi cenderung boros. Sedangkan metode non-kontigu menyimpan data secara tidak berurutan, sehingga lebih kompleks, namun lebih efisien dalam penggunaan memori. Selanjutnya, manajemen memori tanpa swapping. Berdasarkan teknik swapping, manajemen memori dibagi menjadi non-swapping dan swapping. Nah, non-swapping hanya menggunakan memori utama sehingga kapasitasnya terbatas. Sedangkan swapping memungkinkan perluasan ke disk agar penggunaan memori lebih fleksibel. Sementara itu, berdasarkan alokasi memori, terdapat metode kontigu atau continue dan non-kontigu atau non-continue. Metode kontigu menyimpan data secara berurutan sehingga lebih sederhana dan cepat,
tapi cenderung boros, sedangkan metode non-kontigu menyimpan data secara tidak berurutan sehingga lebih kompleks namun lebih efisien dalam penggunaan memori. Pemartisian statis pada multiprogramming mempermudah pemrograman. Programmer tidak perlu terlalu memikirkan pengelolaan memori secara detail karena sudah diatur oleh sistem. Lalu selanjutnya ada memberikan layanan interaktif secara simultan. Beberapa pengguna atau proses bisa berinteraksi dengan sistem secara bersamaan. Lalu efisien penggunaan sumber daya. Memori dan CPU dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa banyak waktu terbuang. Lalu yang keempat ada proses eksekusi lebih murah. Waktu dan biaya komputasi menjadi lebih efisien karena banyak proses dapat dijalankan bersamaan. Selanjutnya yang terakhir yaitu dapat mengerjakan job secara simultan. Jadi sistem mampu menjalankan beberapa pekerjaan atau job dalam waktu yang sama. Selanjutnya strategi pemartisian, partisi dengan ukuran yang sama. Memori dibagi menjadi beberapa bagian dengan ukuran yang sama, sehingga lebih sederhana dalam pengelolaannya. Namun, kadang membutuhkan teknik overlay karena keterbatasan ruang. Partisi dengan ukuran yang berbeda, memori dibagi menjadi beberapa bagian dengan ukuran yang tidak sama, sehingga lebih fleksibel dalam menyesuaikan kebutuhan proses dan mengurangi pemborosan memori. Contohnya seperti ada di gambar, jadi untuk memori partisi 1 itu 50 kilobyte, partisi 2 75 kilobyte, partisi 3 100 kilobyte, partisi 4 200 kilobyte, partisi 5 150 kilobyte, sistem operasinya 100 kilobyte. Jadi untuk penggambaran partisi dengan ukuran yang berbeda seperti itu. Strategi penempatan program ke partisi dengan ukuran berbeda. Satu antrian untuk tiap partisi. Setiap partisi memiliki antrian proses sendiri, sehingga dapat membantu meminimalkan pemborosan memori karena proses ditempatkan sesuai dengan ukuran partisi. Namun, metode ini bisa menyebabkan antrian panjang pada partisi tertentu. Satu antrian tunggal untuk banyak partisi. Semua proses masuk ke satu antrian yang sama, sehingga lebih fleksibel dalam penempatan ke partisi manapun. Namun, cara ini bisa lebih boros karena program kecil bisa saja ditempatkan pada partisi yang besar. Nah, untuk penggambaran satu antrian untuk tiap partisi itu seperti di gambar yang di kiri. Jadi untuk antriannya itu satu antrian untuk tiap partisi seperti di gambar yang sebelah kiri. Jadi ada antrian lalu menuju ke partisinya seperti itu. Jadi cuma satu antrian. Lalu untuk satu antrian banyak partisi ada di gambar yang sebelah kanan. Jadi semua antriannya itu jadi satu, tetapi mengarah ke banyak partisi. Di penggambaran seperti itu. Next. Nah, selanjutnya memori internal. Read-only memory atau yang biasa disebut ROM. Nah, ROM berfungsi untuk menyimpan program bawaan dari pabrik. Sesuai namanya, data dalam ROM hanya bisa dibaca dan tidak dapat diubah oleh pengguna. Yang kedua, ada Random Access Memory atau RAM. RAM merupakan memori yang digunakan untuk menyimpan data dan program yang sedang dijalankan, serta dapat diakses dan diubah oleh pengguna selama sistem bekerja. Nah, ini perkembangan dari RAM atau Random Access Memory. Jadi, awal-awal itu ada RAM, yang pertama kali itu ada RAM tahun 1968. Itu dibacanya Random Access Memory. Nah, itu pertama kali lalu berkembang menjadi
Selanjutnya ada DRAM tahun 1970, yaitu Dynamic RAM. Lalu ada FPM DRAM tahun 1987, yaitu Fast Page Mode DRAM. Selanjutnya ada Edo DRAM tahun 1995, yaitu Extended Data Output DRAM. Selanjutnya ada SDRAM PC66 tahun 1996 atau Synchronous DRAM. Selanjutnya ada SDRAM PC100, yaitu tahun 1998 atau Synchronous DRAM. Lalu ada DRDRAM tahun 1999 atau Direct Rambus DRAM. Lalu ada RDRAM PC800, yaitu tahun 1999 atau SDRAM PC133 tahun 1999. Lalu ada SDRAM PC150, yaitu tahun 2000. Ada DDR-RAM tahun 1999, ada DDR SDRAM tahun 2000, ada DDR2 SDRAM tahun 2003, lalu ada DDR4 SDRAM tahun 2014, dan ada DDR5 SDRAM tahun 2019. Memori berdasarkan model. Pertama ada SIMM atau Single Inline Memory Module, merupakan jenis modul memori lama dengan jalur pin yang sama di kedua sisi, sehingga sudah jarang digunakan. Lalu ada DIMM atau Dual Inline Memory Module, memiliki jalur pin yang berbeda di kedua sisi sehingga mampu mentransfer data lebih cepat dan banyak digunakan pada komputer modern. Lalu ada SODIMM atau Small Outline DIMM, versi lebih kecil dari DIMM yang biasanya digunakan pada laptop atau perangkat dengan ukuran terbatas. Selanjutnya ada RIM atau SORIM. Pada dasarnya mirip dengan DIMM dan SODIMM, namun menggunakan teknologi rambus yang dirancang untuk kecepatan tinggi meskipun sekarang sudah jarang digunakan. Nah, berdasarkan teknologi penyegaran atau teknikal, DRAM atau Dynamic RAM merupakan jenis RAM yang paling umum digunakan pada komputer dan laptop. Data di dalamnya harus disegarkan atau refresh secara berkala agar tidak hilang, sehingga kecepatannya lebih rendah dibanding SRAM. Lalu ada SRAM atau Static RAM, memiliki kecepatan lebih tinggi dan harga lebih mahal dibanding DRAM, serta tidak memerlukan proses refresh, biasanya digunakan sebagai memory cache seperti L1, L2, dan L3 pada prosesor. Nah, berdasarkan perangkat mobil dan grafis, LPDDR atau Low Power DDR merupakan jenis RAM yang dirancang hemat energi sehingga banyak digunakan pada perangkat portable seperti smartphone dan tablet agar baterai lebih awet. GDDR atau Graphics DDR jenis RAM yang dioptimalkan untuk kartu grafis atau GPU sehingga mampu menangani pemrosesan data visual seperti gambar dan video dengan lebih cepat dan efisien. Lalu berdasarkan fitur server dan PC, non-ECC RAM merupakan RAM standar yang digunakan pada PC atau laptop biasa, namun tidak memiliki kemampuan untuk mendeteksi atau memperbaiki kesalahan data. Lalu ada ECC RAM atau Error Correcting Code, memiliki fitur untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan data secara otomatis sehingga lebih andal dan biasanya digunakan pada server atau workstation yang membutuhkan tingkat keandalan tinggi. Nah, teknologi RAM atau Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory adalah jenis memori komputer yang mampu mentransfer data 2 kali lebih cepat dibanding teknologi SDR-RAM. Evolusi generasi DDR-RAM, teknologi ini terus berkembang untuk meningkatkan kecepatan transfer, kapasitas, dan efisiensi daya. DDR1 muncul sekitar tahun 2000 dengan kecepatan 200-400 Mt/s dan tegangan 2,5 volt. DDR2 rilis tahun 2004 menawarkan bandwidth lebih tinggi dan konsumsi daya yang lebih rendah. DDR3 menjadi standar populer dengan voltase sekitar 1,5 volt, memberikan performa lebih stabil. DDR4 standar yang dominan saat ini dengan tegangan 1,2 volt, kecepatan mencapai 3200 Mt/s dengan kecepatan maksimal 32 GB per modul. DDR5 generasi terbaru yang dirancang untuk komputasi modern. Kecepatan awalnya mulai dari 4800 Mt/s dan mendukung kapasitas hingga 128 GB per modul dan tegangan hanya 1,1 volt. DDR5
Perkembangan RAM DDR5 ditandai dengan lompatan clock speed masif dari standar awal 4800 kini umum di 6000 sampai 7200 hingga di atas 8000 mt/s. Teknologi ini menawarkan bandwidth jauh lebih tinggi, efisiensi daya melalui PMIC on modul, dan fitur ECC Eternal untuk stabilitas di kecepatan tinggi menjadi standar baru untuk beban kerja berat dan AI. Evolusi dan tren kecepatan DDR5 generasi awal, yaitu tahun 2020 hingga 2022, dimulai dengan kecepatan standar 4800, memberikan peningkatan signifikan dibandingkan DDR4 yang kecepatannya 3200, lalu generasi menengah tahun 2023 hingga 2024, kecepatan 5600 hingga 6000 menjadi standar performa sweet spot untuk gaming dan produktivitas. Lalu generasi tinggi dan overclock tahun 2025-2026, kecepatannya 6400 hingga 7200 menjadi umum untuk CPU kelas atas, bahkan mencapai di atas 8000 mt/s untuk kebutuhan ekstrim. Rekor kecepatan OC overclocking ekstrim berhasil menembus kecepatan di atas 11.000 Mbps atau 5500 plus MHz. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya minta maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.